menurut laporan yang saya terima dari teman-teman kami di wilayah lokasi kejadian itu adalah segerombolan orang FPI. Gambar yang saya tampilkan di sini ini adalah awal-awal mereka datang pada sore hari mendatangi rumah Mbah Mono, salah satu orang yang mencoba untuk mengingatkan kepada teman-teman kita dari para mukibin dan para orang-orang yang masih terdoktrin alam bawah sadarnya oleh si Rizik Syihab. Akhirnya Rizik Syihab setelah melontarkan kalimat-kalimat yang mengobarkan perang mendapatkan respon begitu cepat dari kalangan pribumi Nusantara. Tidak lepas dari wilayah Karanganyar, salah seorang penasihat PGN, juga instruktur kebanseran, dan juga Panglima ataupun Komandan PBI Laskar Sabilillah wilayah Karanganyar, Mbah Mono, merespon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa channel Mubarak Tea dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi pasca adanya provokasi dari seorang provokator Rizik Syihab yang menyerukan kepada muhibbinya untuk berperang melawan sesama anak bangsa, orang-orang pribumi. Dan tentunya dengan adanya himbauan perang ini berdampak yang kurang baik terhadap kondisi keamanan di Republik Indonesia ini. Sebenarnya para pemirsa, bahwa semua respon yang dilakukan oleh teman-teman Nusantara, para pejuang Wali Songo ini adalah merupakan respon dari apa yang sudah diucapkan oleh para Habib, khususnya Habib Rizik dan Habib Bahar Smith, yang selalu memprovokasi warganya, muhibbinya ketika berceramah. Nah, respon ini tentunya sudah lama terpendam. Sejak di mana Gus Dur waktu itu menjadi presiden, dikatakan buta hati, buta mata, dan kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan ulama besar Nahdlatul Ulama dikatakan babi, dan juga mengatakan istananya adalah istana iblis dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk respon yang sudah lama terpendam. Kemudian hari ini muncul semuanya, unek-unek yang selama ini terpendam, tak tertahankan, disampaikan oleh teman-teman Nusantara. Dan kemudian adanya provokasi dari Rizik Syihab ini juga dari muhibbinya juga turun ke lapangan mengintimidasi warga Nusantara. Seperti kejadian kemarin di Karanganyar, ya, salah satu aktivis PGN dan Laskar Sabilillah yang merupakan orang pribumi asli didatangi sekelompok orang yang menurut informasi konon adalah kelompok FPI. Datang rame-rame, informasi yang saya terima membawa senjata tajam di mobil, juga mereka berteriak-teriak sambil bertakbir di depan rumahnya. Namun pada saat itu Mbah Mono tidak berada di rumah, yang ada adalah anak menantunya, sehingga kembali lagi, dan malamnya juga kembali lagi dari kelompok tersebut dan mendatangi rumah Mbah Mono yang kedua kalinya. Namun dari aparat keamanan alhamdulillah telah siap dan sigap dalam mengatasi ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian diadakan suatu mediasi di Polsek salah satu kecamatan di mana Mbah Mono tinggal,
di mana dalam mediasi Mbah Mono diminta untuk minta maaf, tetapi Mbah Mono tidak mau. Justru yang harus minta maaf adalah Habib yang selama ini memprovokasi dan menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara. Karena selama ini Habib-habib yang menjelek-jelekan ulama Nusantara dan kemudian memprovokasi himbauan perang juga belum pernah minta maaf kepada bangsa Indonesia, maka Mbah Mono tetap tegas, berpegang teguh pada prinsip, tetap tidak mau meminta maaf. Namun saya sampaikan kepada para pemirsa, khususnya Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, kita kedepankan nasionalisme. Kita jangan terpancing, sebab masalah kita adalah bukan masalah dengan siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia ini, termasuk para kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi. Semua adalah warga Indonesia, kita semua adalah saudara. Yang kita persoalkan adalah dengan kelompok-kelompok Habib yang selama ini memprovokasi, membelokkan sejarah dan lain sebagainya yang merugikan keutuhan masa depan negara Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Saya juga sampaikan sekali lagi kepada warga PWI Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, tetap bersikap tenang, siap di daerahnya masing-masing, ya, selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Republik ini dan Indonesia tetap aman, nyaman sebagaimana mestinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di samping di Karanganyar juga terjadi intimidasi di Temanggung, ya. Saya sampaikan hal yang sama. Segera koordinasi dengan aparat keamanan di Temanggung, di polsek-polsek yang ada di Temanggung. Sebab mereka sekarang melalui aksinya, yaitu melakukan intimidasi kepada tokoh-tokoh setempat yang dianggap vokal, yang dianggap berani. Mereka selalu mengadakan intimidasi kepada tokoh-tokoh Nusantara ini. Namun kita tetap harus tenang, kita hadapi apapun yang terjadi, dan kita tetap yang terpenting adalah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Oleh karena itu, salam kompak dan salam berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah pernah minder, yang penting kita insya Allah akan dicatat dalam sejarah bahwa kita adalah membela negara kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu menghadapi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa negara ini adalah milik Tarim, tanpa ada Habib maka Indonesia tidak merdeka. Dan inilah yang harus diluruskan, apalagi dengan orang-orang yang menghimbau untuk berperang sesama anak bangsa. Dan ini harus ditindak tegas oleh aparat keamanan, karena ini merupakan tindakan-tindakan kriminal, dan tidak perlu adanya pengaduan ke aparat keamanan. Dalam hal ini kepolisian harus sigap menangkap orang-orang yang tentunya berpotensi membuat kegaduhan di Republik ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah informasi yang menggelitik bagi kita yang datang dari wilayah timur saya, karena saya di sebelah barat lokasi kejadian, di mana ada sebuah kejadian saudara kami di wilayah Karanganyar ini dipersekusi, dipersekusi oleh segerombolan orang yang mengaku ataupun terduga dari FPI, gitu kan. Menurut laporan yang saya terima dari teman-teman kami di wilayah lokasi kejadian, itu adalah segerombolan orang FPI. Gambar yang saya tampilkan di sini ini adalah awal-awal mereka datang pada sore hari mendatangi rumah Mbah Mono, salah satu orang yang mencoba untuk mengingatkan kepada teman-teman kita dari para mukibin dan para orang-orang yang masih terdoktrin alam bawah sadarnya oleh si Rizik Syihab. Akhirnya Rizik Syihab setelah melontarkan kalimat-kalimat yang mengobarkan perang mendapatkan respon begitu cepat dari kalangan pribumi Nusantara. Tidak lepas dari wilayah Karanganyar, salah seorang penasihat PGN, juga instruktur kebanseran, dan juga
Panglima ataupun Komandan PBI Laskar Sabilillah wilayah Karanganyar, Mbah Mono, merespon apa yang dikatakan oleh si Rizik Syihab. Dan videonya sudah beredar begitu meluas ya, apa yang disampaikan oleh Mbah Mono. Dalam kesempatan tanggal 5 April 2025, Mbah Mono didatangi segerombolan orang. Ini kita tampilkan beberapa video-video yang kami terima dari teman-teman kami. Ya, silakan disimak, silakan dicermati. Mbah Mono ini telah didatangi oleh orang-orang beberapa daerah. Ternyata informasi yang kami terima ini dari dua wilayah ya, di dua wilayah. Satu wilayah yang sama, yang kedua minta bantuan dari wilayah yang berbeda. Langsung saja tidak berlama-lama ya lor. Kita tampilkan video-video yang telah saya terima dari sumber yang bisa dipercaya, sumber yang valid, bahwasanya Mbah Mono memang dipersekusi ya, dipersekusi oleh orang-orang yang terduga dari kalangan FPI, yaitu mungkin dari murid-muridnya ataupun pengagum-pengagum dari Rizik Syihab ya. FPI itu kan miliknya Rizik Syihab sebagai organisasi provokasi gitu kan ya, apalagi kalau bukan FPI itu sukanya memprovokasi lor ya. Sukanya memprovokasi, mempersekusi gitu kan orang yang tidak sepakat dengan junjungannya, yaitu si Rizik Syihab ya. Tetap kita dalam rel perjuangan kita, tetap kompak satu komando, tetap kita menjaga keutuhan bangsa, meluruskan sejarah, menjaga, mengawal Nusantara. Baiklah, monggo disimak. Semoga ini bisa memberikan informasi dan ini bisa menjadi acuan bagi kita semua bahwasanya kita adalah menyadarkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air, bangsa pribumi kita ya. Seandainya ini yang datang adalah si Rizik Syihab, mungkin tidak berlama-lama ya teman-teman kita dalam menanggapinya. Ini saya sudah direspon ya, yang akhirnya diberikan ruang mediasi oleh aparat keamanan. Namun ternyata dari gerombolan-gerombolan orang tersebut mundur ya. Orang-orang mundur ya lor, gak ada apa-apa ya. Ngomongnya mereka akan membawa ke Polres ya, akan ditempuh dengan jalur hukum ya. Tentunya dari kalangan saudara-saudara kita pun tidak ada takutnya. Mereka menempuh jalur hukum, kita pun akan menempuh jalur hukum. Mereka akan dengan cara yang kasar, kita pun akan menanggapi dengan cara yang kasar, asalkan dengan satu syarat, ini adalah yang dilakukan langsung oleh Rizik Syihab, bukan oleh para mukibin ataupun anggota-anggota FPI dari saudara-saudara kita sesama pribumi. Oke ya, semoga jelas, semoga kuping dan otak para mukibin lah anggota FPI segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari pengurus BBN Solo Raya, saya Muhammad Jabiri, menyampaikan hasil pertemuan tadi dengan pemerintah, Forkompinda, ada Pak Kapolsek, dan ada juga Pak Camat dan Pak Kepala Desa Kaum. Jadi intinya tadi sama juga KUB sama MUI. Jadi pertemuan pada malam ini mereka tidak bisa hadir karena akan mereka rencanakan menempuh jalur hukum atas informasi dari Pak Kanit Intel Polres. Jadi mereka akan laporan ke Polres Karanganyar terkait video testimoni Mbah Mono yang terlihat menyampaikan kekesalan kepada Habib Rizik, karena Habib Rizik juga menyampaikan videonya sangat brutal khususnya kepada kita semua. Sementara itu dan permintaan dari Kapolsek juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat BGN, BWI maupun Ansar Banjar, Kecamatan Tasimatu, Solo Raya,
dan semua di atas simpatisan, atas Pak Mono selaku juga pengurus di PWI, PGN maupun Laskar Sabilillah ataupun Banser. Jadi kita setelah ini kita buka masing-masing, setelahnya kami akan info kalau memang mereka akan menindaklanjuti ke Polres Karanganyar, kita akan juga siap menempuh jalur hukum apa yang mereka kehendaki. Jadi intinya pada malam hari ini mereka tidak bisa hadir untuk mediasi. Ya. Jadi sekian, terima kasih, mungkin akan ditambahkan lagi oleh beliau Pak Riyad, salah satu pengurus PWI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari PWI Laskar Sabilillah dan juga PGN dan juga Ansor Banser yang hadir pada malam hari ini, bahwa kesepakatan dengan pihak yang berwenang baik Polsek, Polres, dan ada juga Ketua MUI, Ketua FKUB, dan juga Kepala Desa, bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhammad Sobirin selaku Ketua PGN Solo Raya, saya hanya menambahkan setelah ini mohon kita jaga kondusivitas, tidak boleh memberikan balasan, dan ketika ada hal-hal yang tidak pas di jalur masyarakatan kita sebagai kita warga negara, mari kita tempuh jalur hukum, tidak perlu kita lewat bentrok ataupun apapun, dan insya Allah segalanya akan diproses lewat hukum. Itulah sebagai kita warga negara Indonesia, karena negara kita negara hukum, maka kita harus menempuh jalur hukum. Selamat berjuang, kita teruskan perjuangan kita dengan santun dan juga untuk meraih kemenangan di waktu yang akan datang.